Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzadi dengan NIM 231101610014. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan pembuatan Python dengan tampilan web browser langkah demi langkah. Tugas ini dilakukan untuk memenuhi mata kuliah soft computing. Mungkin langsung saja. Di sini bisa dilihat saya sudah membuat satu buah folder kosong. Nah, di sini saya menggunakan 6 buah file, yaitu 5 buah file Python dan satu buah file CSS yang disimpan di dalam folder statik. Mungkin saya akan coba buat struktur foldernya dulu. Nah, bisa dilihat untuk app.py ini berguna sebagai mainnya nanti. Lalu untuk tugas 1 sampai tugas 4 ini digunakan untuk menyimpan tugas-tugas yang sudah diberikan sebelumnya. Lalu untuk style.css ini berguna untuk dekorasinya atau agar tampilan webnya lebih menarik. Mungkin langsung saja kita bakal coba ke app.py-nya. Di sini hal pertama yang harus kita lakukan adalah menginstal dan import Flask serta halaman tugasnya. Nah, bisa dilihat di sini saya menggunakan Flask sebagai framework webnya. Lalu untuk render template string ini untuk menampilkan HTML langsung dari string. Nah, URL_for ini untuk menghubungkan file statis dengan roots. Dan JSON file ini nanti akan dipakai karena untuk tugas 3 dan tugas 4 itu disuruh menjalankan algoritma. Nah, saya ingin hasil algoritmanya itu dikembalikan ke dalam data JSON. Selanjutnya kita akan mengimport halaman tugasnya dari tugas 1 sampai tugas 4. Nah, bisa dilihat di sini saya sudah melakukan import ke seluruh halaman tugas. Di sini ada tugas 1_page, artinya nanti di file tugas1.py di sini kita akan buat fungsi tugas 1_page. Mungkin saya akan langsung buat saja untuk fungsi view-nya ini. Nah, ini untuk fungsi view-nya bisa dilihat nanti di dalam tugas 1_page ini akan diisi dengan HTML. Kenapa ada yang error? Oh, enggak, ini. Nah, selanjutnya mungkin akan saya lakukan hal yang sama dengan tugas 2, tugas 3, dan tugas 4 ini, yaitu untuk membuat fungsi view-nya. Sini akan saya copy paste saja untuk mempercepat durasi. Oke, ini udah semua. Lalu ini kenapa masih kuning? Oh, di sini saya lupa untuk menginstal dan mengimport Flask-nya untuk di halaman tugas 1 dan tugas 2, tugas 3 dan tugas 4 ini. Karena tadi saya baru menginstalnya di sini, jadi mungkin akan saya copy paste saja juga. Oke, selanjutnya kita akan kembali ke file app.py. Di sini kita akan membangun objek Flask-nya dulu. Kita bisa tuliskan kode app sama dengan Flask. Terus di sini name-nya mungkin kita tulis name gini aja. Nah, ini kita sudah membangun objek Flask-nya. Lalu selanjutnya kita akan membuat roots yang akan menghubungkan antar halaman ini. Jadi nanti app.py ini bisa terhubung dengan tugas 1, tugas 2 dan lain-lain. Kita tuliskan kode app root. Kita buat untuk halaman utamanya dulu. Jadi di sini kita slash gini aja. Lalu di bawahnya kita jalankan fungsi home. Nanti dia akan mengembalikan render template string. Untuk parameternya kita isi di sini dengan HTML template. Oke. Lalu untuk root halaman tugasnya juga akan saya buat saja, yaitu app root. Di sini kita tuliskan dari tugas 1 dulu, tugas 1. Nah, ini udah otomatis ya. Nah, untuk rootsnya ini semua halaman sudah terintegrasi dengan baik seharusnya. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan Flask-nya.
Di sini kita bisa tulis di bagian bawah if, terus ini objek classnya tadi if name sama dengan dua kali, terus di sini kita tulis main, maka di sini dia akan berjalan app.run. Untuk debugnya kita true aja, true. Oke, ini sudah. Selanjutnya mungkin bisa kita bikin template HTML-nya saja. Kita bisa taruh di sini. Kita panggil ini tadi si HTML template yang sudah kita tulis juga yang untuk parameternya. Nah, ini untuk template HTML-nya di sini terdapat dua buah bagian, yaitu bagian head sama bagian body. Untuk bagian head ini mungkin akan diisi dengan title saja. Di sini title-nya akan saya ganti dengan misalnya soft computing. Selanjutnya untuk bagian body ini nanti akan terdapat tiga buah bagian, yaitu bagian navbar, bagian konten, dan bagian sidebar. Mungkin untuk mempersingkat waktu saya akan copy paste lagi. Nah, ini kode yang sebelumnya yang sudah saya buat. Di sini kita coba ke main.py. Untuk bagian, oh iya, kita belum menghubungkannya dengan file CSS yang di sini. Mungkin kita bakal hubungkan dulu. Oke, harusnya ini sudah terhubung dengan CSS-nya. Selanjutnya mungkin saya akan isi bagian body. Di sini saya akan copy paste saja karena akan terlalu panjang. Kita copy dari bagian navbarnya dulu. Nah, untuk bagian navbar nanti akan terdapat dua buah div. Yang pertama itu untuk logo. Di sini saya beri nama kelasnya logo. Nanti dia akan memunculkan tulisan soft computing, dan di bagian kanan nanti akan muncul nama saya sendiri. Lalu kita masuk ke bagian sidebar. Nah, ini untuk tampilan keseluruhan HTML-nya bisa dilihat. Tadi kan kita sudah bahas yang navbar. Nah, selanjutnya kita bahas sidebar. Di sini terdapat 4 buah sidebar. Yang pertama itu untuk tugas 1, lalu untuk tugas 2, tugas 3, dan tugas 4. Lalu di sini itu ada subbabnya. Tugas 1 terdiri, tugas 1 ada 3 subbab, tugas 2 ada 1, tugas 3 ada 1, dan tugas 4 itu ada 1. Selanjutnya untuk kontennya atau isi, untuk di main ini, untuk di app.py ini saya tidak memasukkan konten apapun. Nanti hanya akan muncul pilih menu pada sidebar. Jadi nanti tampilan awalnya akan muncul ini saja. Lalu jika user sudah memilih salah satu sidebar, baru akan dimunculkan. Misal user memilih tugas 1, maka tugas 1.py itu akan muncul di kontennya itu. Oke, harusnya ini sudah selesai. Lalu kita akan ke tugas 1.py. Di sini sama, kita akan buat HTML. Mungkin saya akan copy paste dulu untuk keempat buah file halaman tugas ini. Nah, untuk seluruh halaman tugas sudah saya buat. Lalu di sini bisa dilihat dulu untuk isinya. Kurang lebih saja sama seperti di app.py tadi. Terdapat navbar, sidebar, dan konten atau isi. Yang sedikit berbeda itu mungkin ada di tugas 3 dan tugas 4. Karena untuk tugas 3 ini kan disuruh menjalankan algoritma knapsack ya. Di bagian bawah sini terdapat button nanti, agar jika user ingin menjalankan algoritmanya, maka user harus mencet button tersebut. Lalu untuk menjalankan algoritmanya, di sini saya selipkan sebuah JavaScript. Untuk di tugas 4 sama kurang lebih saja. Di sini terdapat button, lalu di sini nanti terdapat JavaScript. Oh iya, di app.py-nya ini kita harus masukkan
ini algoritma knapsack dan TSP untuk di tugas 3 dan tugas 4. Jadi mungkin saya akan coba copy paste dulu. Nah, bisa dilihat ini itu untuk algoritma TSP-nya. Dia di sini saya rubah sedikit. Kalau di tugas kelas itu dia menggunakan Excel ya. Kalau di sini saya langsung memasukkan nilai matriksnya ini ke dalam kode. Lalu untuk algoritma knapsack-nya, jadi nanti di sini ditambah roots lagi untuk menjalankan knapsack-nya sama yang di TSP tadi. Lalu di sini ada dua buah import, numpy dan import random. Ini untuk numpy ini untuk perhitungan algoritma Python, dan untuk random ini untuk algoritma si TSP-nya. Terus sisanya udah sih. Mungkin langsung saya coba jalankan saja dulu. Ini kita bisa kontrol klik saja. Nah, ini untuk tampilan HTML-nya karena kita masih belum mengisi file style.css. Mungkin akan coba saya masukkan dulu file style.css yang kemarin sudah saya buat. Nah, di sini sudah saya copy paste untuk style.css-nya. Jadi mungkin kita bisa coba refresh. Nah, ini untuk tampilannya. Ntar ini kayaknya terlalu kecil. Nah, ini untuk tampilannya seperti yang saya bilang tadi. Untuk di app.py ini dia tidak ada muncul konten, cuman muncul silahkan pilih materi pada sidebar di sebelah kiri. Jadi dia harus mengklik salah satu dari sidebar ini dulu. Misal kita ke tugas 1, nah dia akan muncul materi-materi atau dia akan muncul isi dari tugas 1. Di tugas 1 itu ada subbabnya tadi ada 3, yaitu pengertian soft computing, logika fusi, dan neural network. Misal kita pencet subbabnya, dia akan terbawa ke salah satu subbab nih. Misal kita pencet yang 1.3 neural network, dia akan memunculkan 1.3 neural network. Lalu untuk tugas 2 sama saja sebenarnya. Dan untuk di tugas 3 dan tugas 4, nah di sini ada button untuk menjalankan algoritma. Tugas 3 ini kan knapsack problem, dan tugas 4 tadi adalah TSP atau traveling salesman problem. Misal kita coba jalankan. Nah, seperti yang saya bilang di awal, dia akan mengembalikan sebagai data JSON. Lalu untuk tugas 4 juga sama. Kita jalankan algoritmanya. Nah, akan muncul data JSON juga. Nah, ini tuh misalnya kita jalankan lagi, hasilnya kemungkinan akan berubah-ubah karena kita menggunakan random ya tadi. Kita menggunakan library random. Jadi misal di sini itu 1110, lalu kita jalankan. Nah, dia berubah jadi 1101. Mungkin kita coba jalankan lagi. Nih, jadi 1011. Mungkin cukup sekian presentasi pembuatan web Python dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.